Muslim dan ada William. Drama panas tersaji di laga Persib lawan Dewa United malam tadi. Dewa United sepenuhnya menguasai pertandingan hingga 10 menit awal, namun Persib justru banyak menciptakan peluang. Drama di menit ke-18, Dewa United mesti mentas dengan 10 pemain usai Casio Skate diganjar kartu merah langsung. Kartu merah dicabut wasit usai Casio Skate menghalangi laju pemain muda Persib Zulkifli Lukmansyah dengan tangannya. Selanjutnya, tendangan bebas yang didapatkan Persib nyaris bisa dimanfaatkan Luciano Guaicochea. Namun, upaya sang pemain Argentina hanya tipis menyamping ke kiri gawang Dewa United. Pada menit ke-33, Dewa United yang kalah jumlah pemain justru mampu menciptakan ancaman berbahaya melalui tendangan bebas Alexis Mesidoro. Gawang Persib aman berkat penyelamatan apik sang kiper anyar, Adam Perzibek. Perzibek kembali menunjukkan kecekatannya kala mampu menjangkau bola sundulan striker Dewa United, Alex Martins, pada menit ke-38. Alex Martins nyaris saja bikin Persib kecolongan pada masa injury time babak pertama. Namun, tembakan sang striker Brasil masih melebar ke kanan. Kebuntuan Persib akhirnya pecah pada menit ke-66, Persib unggul 1-0 berkat sepakan mendatar sang penyerang baru, William Marcilio yang telak bersarang ke pojok kiri gawang Dewa United. Sepakan pemain Brasil yang mengidolakan Neymar itu begitu akurat sehingga kiper Dewa United, Sonny Stevens, sampai dibuat terpaku. Ketika kemenangan sudah tampak di depan mata Persib, Dewa United justru mendapatkan hadiah penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah Febri Haryadi dinilai melakukan blok dengan tangan untuk membendung tembakan Egy Maulana Fikri. Egy pun sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan hasil ini, Persib tertahan di juru kunci klasmen sementara dengan 1 poin. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, membeberkan alasan tidak menunjuk Persib Bandung untuk memainkan laga pembuka Liga 1 2025-2026. Nantinya yang akan menjadi laga pembuka itu adalah Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, 8 Agustus 2025. Liga 1 2025-2026 akan berlangsung sampai akhir Mei 2026. Keputusan laga pembuka mempertandingkan Persebaya melawan PSIM diambil usai PT LIB menggelar rapat umum pemegang sama, RUPS, di Hotel Langham, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 7 Juli 2025. Kata Ferry Paulus, sejak awal PT LIB tidak mempunyai kewajiban untuk meminta juara Liga 1 bermain di laga pembuka. Persib sebelumnya keluar sebagai juara Liga 1 2024-2025. Pada saat juara Liga 1 2023-2024, Persib memainkan laga pembuka Liga 1 2024-2025 melawan PSBS Biak yang keluar sebagai juara Liga 2 2023-2024. Ferry Paulus juga tidak membeberkan secara detail menunjuk Persebaya untuk memainkan laga pembuka melawan PSIM. Kami tidak punya keharusan atau tradisi juara Liga 1 melawan juara Liga 2, kami merasa kapanpun bisa memilih siapa saja. Terpenting secara komersial bagus, penampilan bagus, dan supporter banyak, ini lebih kepada komersialisasi bukan meminggirkan klub, kata Ferry Paulus. Ferry Paulus juga memastikan bahwa Liga 1 2025-2026 akan bergulir pada 8 Agustus 2025. Ia juga membantah bahwa kick-off kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu mundur. Lagi-lagi ini bukan mundur karena kami tidak pernah bilang mundur. Kami hanya memikirkan tanggal yang pas. Namun yang pasti Liga 1 ini bertanding dari Agustus sampai Mei, ucap Ferry Paulus. Resmi, klub Liga 1 boleh daftarkan 11 pemain asing baru, Kans Ciro Alves kembali ke Persib menyeruak. Ia, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus memastikan setiap klub Liga 1 alias Super League boleh mendaftarkan 11 pemain asing musim 2025-2026. Dari 11 pemain asing itu, hanya 8 nama saja yang bisa bermain di dalam lapangan. Musim depan pemain asing adalah 8 yang main, kemudian di DSP tetap 8, tapi klub bisa mendaftarkan menjadi 11, kata Ferry.
Jumlah pemain asing di setiap klub meningkat dari Liga 1 musim lalu. Sebelumnya klub Liga 1 diperbolehkan mempunyai 8 pemain asing, namun hanya 6 nama saja yang bisa bermain di pertandingan. Ferry menjelaskan, penambahan pemain asing merupakan usul dari klub-klub Liga 1. Regulasi baru soal jumlah pemain asing diharapkan bisa meningkatkan kualitas klub Indonesia di level Asia. Kemarin kalau kita lihat memang 8 yang daftar dan 6 yang main, klub merasa bahwa seperti nanggung begitu, apalagi kami punya keinginan bahwa sangat perlu tampil di Asia, makanya yang bisa didaftarkan jadi 11. Kemudian untuk pemain lokal sepertinya tidak akan berubah, jadi kuota lokal tidak terlalu terdegradasi dari jumlah yang ada, ujar Ferry menambahkan. Di musim mendatang, nama Liga 1 berubah jadi Super League, sedangkan Liga 2 berubah jadi Championship. Sementara itu, kick-off Super League dipastikan bergulir mulai 8 Agustus. Pertandingan akan dibuka laga Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta. Ia, hasil rapat umum pemegang saham, RUPS, dari PT Liga Indonesia Baru, LIB, menyatakan bahwa ada banyak perombakan yang masif untuk musim 2025-2026. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan semua agenda RUPS biasa dan RUPS LB, luar biasa. Kenapa dibilang RUPS biasa? Karena memang agenda ini rutin kamu lakukan di tiap tahunnya, tambah petinggi dari PT LIB tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, membuat pernyataan mengejutkan seputar penyelenggaraan kembali turnamen Piala Indonesia. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025, ia menegaskan bahwa keputusan final mengenai kelanjutan Piala Indonesia sepenuhnya berada di tangan PT Liga Indonesia Baru, LIB, dan klub-klub peserta, bukan PSSI. Menurut Erick Thohir, PSSI sebenarnya hanya memiliki 1% saham di PT LIB. Itu sebabnya ranah pengaturan jadwal dan format kompetisi lebih tepat diserahkan kepada operator liga dan klub. Domainnya, silakan liga dan klub-klub bersepakat seperti apa. Bukan di PSSI, PSSI itu hanya memiliki 1% saham liga. Ini bagian dari bagaimana kita mengatur kesepakatan jadwal, ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi tentang peran PSSI dalam menentukan format dan jumlah peserta Piala Indonesia musim mendatang. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut sebagai upaya mendekatkan keputusan teknis kepada pihak yang lebih memahami kebutuhan operasional. Jadi kalau ditanya apakah musim kompetisi atau turnamen seperti Piala Indonesia atau Piala Presiden bisa diperpanjang jadwalnya jadi 18 klub? Jawabannya mungkin saja. Selama kalendernya mumpuni, itu karena pemain bukan robot, dia juga mesti beristirahat, jelasnya. Bagi PT LIB, tawaran ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Mereka harus mengoordinasikan kalender kompetisi nasional agar tidak bentrok dengan jadwal Liga 1, Liga 2, maupun kompetisi antar klub Asia. Sementara itu, klub-klub peserta didorong untuk segera bermusyawarah demi memetakan format ideal, kuota peserta, dan distribusi jadwal. Salah satu klub yang dikabarkan mendukung wacana ini adalah Persija Jakarta. Mereka menilai ekspansi jumlah peserta akan meningkatkan daya tarik turnamen dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi klub-klub di level menengah untuk ikut unjuk gigi. Namun, ada juga yang menyoroti risiko kepadatan jadwal serta kualitas pertandingan jika waktu istirahat pemain tidak diatur dengan baik. Beberapa analis sepak bola nasional menilai keputusan ini mencerminkan tren desentralisasi pengambilan keputusan dalam tata kelola liga sepak bola modern. Menurut mereka, memindahkan sebagian besar wewenang ke operator liga dan klub dapat mempercepat proses adaptasi terhadap kebutuhan pasar, sponsor, dan penonton. Berita lainnya, laga Persib Bandung versus Dewa United dalam lanjutan fase grup Piala Presiden 2025 akan memberi warna berbeda. Ini seiring kembalinya Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Kuipers dan Edo bukanlah sosok asing bagi publik Bandung. Keduanya merupakan bagian dari cerita sukses Persib back-to-back juara Liga 1 musim 2023, 2024, dan 2024-2025. Kali ini, kedua pemain ini datang sebagai lawan. Hal ini tentu akan menimbulkan sisi romantisme YNG berbeda bagi keduanya dan juga pemain Persib. Kuipers dan Edo diperkirakan akan langsung jadi andalan pelatih Jan Olde Riekering. Apalagi, masa adaptasi keduanya dengan Dewa United juga berjalan baik.